Selamat datang di channel Bukan Saran Keuangan. Di konten kali ini, Bukan Saran Keuangan akan membocorkan ilmu rahasia level SSS atau Triple S dari para investor terkenal dan berhasil. Iyalah, buat apa terkenal kalau gagal? Ilmu ini memang terlihat sederhana, namun sangat sulit untuk dilaksanakan dan diterapkan. Tapi buat siapapun yang telah menguasai ilmu ini, sebagian besar akan menjadi seorang investor yang berhasil. Karena ini adalah ilmu level Triple S, maka tentu saja ada beberapa ilmu yang diperlukan atau beberapa ilmu yang mendasarinya sebelum menjalankan dan menguasai ilmu Triple S ini. Satu di antaranya adalah ilmu atau kemampuan analisa fundamental yang baik. Jadi kemampuan analisa fundamental yang baik sangat diperlukan sebagai dasar dari ilmu ini. Tanpa kemampuan analisa fundamental yang baik, maka seorang bisa tersesat dalam menggunakan ilmu ini dan jatuh dalam kehancuran. Sekali lagi, penting sekali untuk menguasai analisa fundamental sebelum menguasai ini. Salah duanya adalah DCA atau Dollar Cost Averaging, atau tabung saham, atau cicil saham, atau apapun sebutannya, yang pada prinsipnya melakukan pembelian secara mencicil dan terus-menerus. Di kesempatan lain mungkin kami akan bahas ini secara lebih detail. Oke, ilmu apa yang akan kami bagikan? Ilmu ini adalah be fair when the other greedy and be greedy when the other fear. Terjemahannya, serakahlah saat yang lain takut, dan takutlah saat yang lain serakah. Mungkin banyak di antara kita yang mengatakan, "Yalah, kalau itu saya juga sudah tahu dari dulu. Itu mah biasa." Namun pertanyaannya, apakah Anda sudah menguasai ilmu ini? Apakah Anda sudah bisa menjalankan ilmu ini? Ingat, talk is cheap, execute is a goal. Atau bicara itu mah gampang, namun pelaksanaannya adalah hal yang terpenting. Buat apa kita tahu kalau kita tidak melakukannya? Jadi, pelaksanaannya atau praktek dari ilmu Triple S ini adalah ketika kita sudah melakukan analisa fundamental terhadap suatu investasi seperti investasi saham atau kripto, dan kita yakin bahwa analisa fundamental kita itu valid dan benar, maka kita tinggal menunggu kapan harga dari saham atau kripto tersebut ada pada posisi murah. Posisi murah itu hanya bisa terjadi ketika banyak pihak yang menjual. Banyak pihak yang menjual itu hanya bisa terjadi ketika psikologi dari market itu fear atau ketakutan
dan terjadi panic selling. Nah, ketika panic selling itu terjadi, apa yang kita lakukan akan menjadi kunci. Apakah kita akan ikut dalam kepanikan tersebut, kemudian menunggu dan menunggu, alias wait and wait, wait and see, kapan atau di mana dasarnya? Apalagi kalau ada pihak yang mengatakan jangan tangkap pisau jatuh. Nah, ini seringkali membuat kita ikut dalam posisi panic selling dan fear tersebut, yang pada akhirnya kita tidak bisa mempraktekkan atau melaksanakan ilmu rahasia investasi level triple S yang kita miliki, yaitu takutlah saat orang lain serakah dan serakahlah saat orang lain takut. Alih-alih melakukan dan menjalankan ilmu triple S, kita malah bergabung dan berbaur dalam ketakutan tersebut. Namun, jika kita sudah menguasai ilmu rahasia triple S ini dan berpegang pada analisa fundamental yang telah kita buat dan mengatakan ini sudah murah, kemudian kita be greedy when the other fear, kita serakah saat orang lain takut, kemudian kita melakukan DCA atau dollar cost averaging, yang pada intinya ini membuat kita membeli secara mencicil sedikit demi sedikit, jadi tidak all in pada saham yang sudah kita anggap murah. Kalau kita sudah menguasai ilmu analisa fundamental dan menguasai ilmu DCA dan kemudian menguasai ilmu rahasia level triple S yang kita bicarakan ini, kemudian kita tinggal menunggu. Akan ada suatu waktu di mana saham atau kripto tersebut akan rebound. Sebab dalam sektor finansial, circle itu adalah sebuah keniscayaan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang bearish, kadang bullish. Nah, ketika bullish terjadi, setelah orang-orang ketakutan, mulailah orang-orang akan menjadi serakah dan melakukan buy, dan buy. Saat terjadi panic buying, sekali lagi, apakah kita juga mampu dan tetap berpegang pada ilmu be fear when the other greedy, atau takutlah saat orang lain serakah, atau kita malah ikut dalam carut marut keserakahan tersebut? Kalau penguasaan ilmu triple S kita sudah baik, maka ketika analisa fundamental kita mengatakan harga saham atau kripto ini sudah premium atau bahkan super premium, dan orang-orang masih melakukan panic buying, maka kita harus melakukan inverse DCA atau kebalikan dari DCA, di mana kita menjual saham atau kripto kita sedikit demi sedikit untuk merealisasikan keuntungan yang telah kita dapatkan, untuk kemudian menunggu circle berbalik arah lagi. Mungkin hal ini sepertinya sangat mudah untuk diomongkan. Namun percayalah, hal ini sangat-sangat sulit dan betul-betul membutuhkan hati yang kuat. Sebagai contoh nyatanya, saat ini ada beberapa emiten saham yang seharusnya sudah murah,
namun harganya tetap turun dan turun. Berbagai analisa berbagai analisa orang di luaran mengatakan ini akan turun lagi, ini akan turun lagi, ini akan turun lagi. Di saat seperti ini, beranikah kita melakukan DCA? Atau saat ini di kripto jelas-jelas sedang crypto winter. Banyak sekali kripto yang baik, sudah murah. Namun berbagai pihak mengatakan akan bisa turun lagi, akan bisa turun lagi, akan bisa turun lagi. Beranikah kita melakukan DCA terhadap kripto yang berfundamental baik tersebut, atau kita malah ikut berbaur dalam ketakutan? Sudahkah kita menguasai be greedy when the other fear, and be fear when the other greedy? Oke, itu dulu. Sampai jumpa di konten lain.